Nah, jadi saya tuh di sana selama 1 hari 1 malam. Jadi melakukan ritual. Jadi saya dapat wajangan sama beliau yang ada di Gunung Ratu, hanya beberapa bahasa seperti lahirnya tokoh yang sangat dikagumi, termasuk pemersatu Nusantara, yaitu Gajah Mada. Setelah melakukan ritual di Gunung Tugu selama 17 hari, Sucita dan rombongan kembali ke Denpasar, Bali. Namun sebulan setelahnya ia kembali dipanggil oleh Mbah Dan, sesepuh dari perguruan Sastro Jendro Hayuningrat. Mereka kembali melakukan perjalanan ke barat menuju daerah pinggir Kediri dengan menelusuri Gunung Ratu. Sesampai di Gunung Ratu, Sucita melakukan meditasi di atas bata putih. Ketika malam tiba, ia melihat sinar merah muncul dari balik pepohonan. Anehnya, sinar itu berubah menjadi bayangan yang mengisahkan kembali sejarah Gunung Ratu. Nah, setelah kita tuh melakukan ritual di Gunung Tugu, jadi lagi sebulannya kita dipanggil sama Mbah Dan. Jadi kita tuh melakukan perjalanan ke barat. Nah, kita tuh menyelusuri hutan, yaitu hutan di daerah apa namanya itu, daerah pinggir Kediri itu. Nah, jadi kita akhirnya menyelusuri sampailah ke Gunung Ratu. Nah, di Gunung Ratu saya sama istri dan ada lagi satu anak buahnya Mbah. Jadi Mbah Dan pada waktu itu bermeditasi di Bata Putih. Jadi saya ditugaskan di Gunung Ratu. Nah, pada suatu malam, jadi saya tuh belum pernah namanya ke Gunung Ratu itu belum pernah dah. Jadi malamnya tuh tiba-tiba adalah berupa sinar merah itu pada waktu itu. Jadi kayak dibilang sinar ya kayak api gitu. Nah, itu tiba-tiba muncul dari pohon-pohon itu, pohon-pohon besar di atas Gunung Ratu itu. Nah, di sana itu akhirnya berubah sinar itu menjadilah suatu bayangan. Nah, bayangan inilah yang akhirnya menceritakan kisah bagaimana dulunya Gunung Ratu itu. Siapakah yang pernah di sana, bagaimana ceritanya. Jadi dikisahkan oleh makhluk itu yang kita temukan malam itu. Dari bayangan itu, Sucita dapat melihat kembali ke zaman kerajaan Majapahit. Ia melihat seorang putri bernama Nimas Andongsari yang sedang hamil. Karena gejolak politik di kerajaan, keselamatan sang putri pun terancam. Sang putri memilih melarikan diri dan bersembunyi di Gunung Ratu. Sang putri akhirnya melahirkan seorang putra, namun sayang, setelah melahirkan, Nimas Andongsari meninggal. Bayi yang baru lahir itu dirawat oleh Garangan Putih. Beberapa hari setelah kelahiran sang bayi, datanglah seorang pemburu dari desa Mada. Bayi itu kemudian dibawa ke desa Mada dan diberi nama Gajah Mada. Gajah Mada tumbuh menjadi tokoh yang dikenal sebagai pemersatu Nusantara.
Sementara jenazah ibunya dikubur di Gunung Ratu yang saat ini disakralkan oleh masyarakat Lamongan. Jadi ternyata pada waktu zamannya berdirinya Majapahit, nah di sana ada seorang putri yang hamil itu dari kerajaan. Nah itu sampai larinya ke daerah Gunung Ratu. Nah beliau pada waktu itu dalam keadaan posisi sangat berat sekali, karena kemungkinan di kerajaan itu mau dibunuh, entah suatu percobaan politik juga pada waktu Majapahit waktu berdirinya tuh. Nah akhirnya beliau tuh melahirkan seseorang bayi. Nah kebetulan gaib itu menyebut nama putri yang hamil itu adalah Nimas Andongsari. Jadi Nimas Andongsari ini jadi melahirkan seorang putra. Nah setelah itu beliau itu meninggal. Jadi bayi yang baru lahir itu dipeliharalah oleh Garangan Putih. Jadi Garangan Putih itu yang memelihara bayi ini. Nah sampai beberapa hari datanglah seorang pemburu yang dari desa Mada. Nah inilah cerita dari lahirnya Gajah Mada. Jadi entah itu gaib itu apakah benar apa yang diucapkan. Jadi kita harus mencari juga data-data yang tertulis nanti prasastinya yang berkaitan dengan gaib yang memberikan saya itu wejangan itu. Nah saat itu pemburu ini mengambil bayi itu, dibawalah ke desa Mada. Nah ibu dari bayi ya Nimas Andongsari, nah itu dikubur di atas gunung yang namanya Gunung Ratu. Nah di sanalah sampai sekarang dibuatkan suatu punden kayak candi lah di sana, ada candi bentarnya termasuk pundennya. Nah di sana dipelihara lah oleh masyarakat yang ada di daerah Lamongan itu. Nah jadi saya tuh di sana selama 1 hari 1 malam, jadi melakukan ritual. Jadi saya dapat wejangan sama beliau yang ada di Gunung Ratu, hanya beberapa bahasa seperti lahirnya beliau yang mempersatukan Nusantara di daerah Gunung Ratu. Nah akhirnya seorang pemburu inilah yang menyelamatkan bayi itu, yang dibesarkan menjadilah tokoh yang sangat dikagumi termasuk pemersatu Nusantara, yaitu Gajah Mada.